Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Maulana Santoso dengan NIM 196123660. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh strategi pemasaran dalam meningkatkan pendapatan di Hotel Comfort Tanjung Pinang. Hotel merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang industri pariwisata. Hotel merupakan akomodasi yang menyediakan penginapan, makanan, dan minuman serta fasilitas lainnya. Di dalam industri perhotelan, yang dijual adalah kamar, makanan, dan minuman serta fasilitas hotel yang didukung pelayanan yang baik. Sejarah Comfort Hotel berdiri pada tanggal 28 September 1984 yang dulunya bernama Royal Palace Hotel. Owner Royal Palace Hotel bernama Mr. Alexander Ang dan John Kennedy Melati. Pada tahun 2010, Royal Palace Hotel bergabung dengan grup terbesar yang dikenal dan bernama Comfort Hotel and Resort. Dan Royal Palace Hotel berganti nama menjadi Comfort Hotel yang karena agar lebih bagus dan lebih nyaman lagi. Karena perubahan nama, owner Comfort Hotel tetap Mr. Alexander Ang, tetapi tidak lagi bersama Johnny Kennedy Melati. Karena Comfort Hotel merupakan grup terbesar, maka berdirilah seorang GM yang bernama Mr. Sudarmoto. Comfort Hotel memiliki cabang yang berada di Dumai dan Pekanbaru. Comfort Hotel sekarang berumur 20 tahun. Comfort Hotel berganti nama sebanyak 3 kali. Yang pertama Royal Palace Hotel, yang kedua Comfort Hotel and Resort, dan yang ketiga Comfort Hotel, dan 2 kali berganti grup, yaitu Royal Brunei dan yang kedua Comfort Hotel and Resort. Fasilitas yang dimiliki oleh Comfort Hotel Tanjung Pinang adanya 115 room, swimming pool, 8 meeting room, fitness and sauna, pub, business center, dan lain-lain. Pemasaran. Menurut Rangkuti dalam buku menjelaskan bahwa pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai diantaranya faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Menurut Rangkuti dalam kurung 2016-2101, pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, dan manajerial. Unsur-unsur utama pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 unsur utama, yaitu segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Marketing mix. 1. Produk. 2. Price. 3. Promotion. 4. Place. 5. People. 6. Proses. 7. Physical evidence. Pengertian SWOT. Menurut Rangkuti dalam kurung 2016-219, analisis SWOT merupakan kegiatan mengidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi bagi perusahaan, di mana analisis ini merumuskan strategi bagi perusahaan di mana analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strike dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan
weakness, dan ancaman threats. Menurut Suryatama, dalam Pugu 2016, analisis SWOT adalah kekuatan, strategi, kelemahan, dan weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis internal, analisis kekuatan strength, analisis kelemahan weakness, analisis eksternal meliputi analisis peluang opportunities, analisis ancaman threat. 2. Jenis penelitian yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk, bukan bilangan, atau dengan kata lain, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Nur 2014. Data kualitatif pada penelitian ini adalah data berupa kata-kata, berupa wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi. Setelah itu, data dikumpulkan, diolah, dan dijelaskan sebagai apa adanya. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka, dalam kurung Nur 14. Data kualitatif pada penelitian ini adalah data berupa kata-kata, berupa wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi. Setelah itu, data dikumpulkan seolah dan dijelaskan sesuai apa adanya. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan bentuk angka-angka. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka, meliputi mendapat hasil kuesioner yang diisi oleh karyawan dan pengunjung Hotel Comfort Tanjung Pinang. Populasi dan sumber data. Sugiono dalam kurung 18 mengatakan populasi ialah bidang umum yang terdiri dari objek atau subjek untuk dipelajari. Selanjutnya ditarik kesimpulan dari penelitian kualitatif sebenarnya tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan oleh situasi sosial yang terdiri dari tempat, perilaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara strategis. Populasi yang dalam penelitian ini merupakan karyawan dan pengunjung Hotel Comfort Tanjung Pinang. Sumber data digunakan adalah data premier, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan secara langsung dan objek yang diteliti, dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara dari observasi dalam kurung Situmorang tahun 2012. Data primer yang dapat berupa wawancara dan observasi yang diperoleh langsung dari hasil pertanyaan melalui wawancara kepada karyawan dan pengunjung Hotel Comfort Tanjung Pinang. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dalam bentuk studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Situmorang 2012. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini. Metode analisa data. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif, metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan analisis lingkungan internal dalam kurung kekuatan dan kelemahan, dan eksternal dalam kurung peluang dan ancaman.
perusahaan yang menjadi dasar untuk melakukan analisis SWOT dan marketing. Baiklah, sekian dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.